Hai. Salam teh. Sebenarnya air putih karena gue lagi flu, jadi harus banyak minum air putih. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya saat ini ya. Well, good things happen to good people. Jadi sesuatu yang baik akan datang pada orang yang baik. Jadi video kali ini sebelum Alsimo akan melakukan reaksi pada salah satu video, membahas salah satu video Resa, gue tuh pengen ngucapin terima kasih buat kawan Alsimo yang kemarin menyimak sampai selesai video gue terakhir ya, yang yang terkait dengan beasiswa. Jadi mengacu pada konten gue itu bersama Ibu Jo, Ibu Cornelia Johanna da Costa, linknya ada di atas buat kalian yang mungkin belum nonton, atau simaklah sampai akhir video-video gue supaya nggak gagal paham. Dan sorry gue flu ya. Jadi bahwa perihal beasiswa adalah memang bukan hoax ya. Jadi gue memang sudah janji untuk menyampaikan terkait dengan beasiswa ini betul atau tidak, dan akhirnya bisa terkoneksi. Dan ini disampaikan langsung dari perwakilan Rektor Universitas Dian Nusantara, yang dimana rektornya adalah Profesor Dr. Insinyur Suharyadi MS ya, Suharyadi MS. Dan gue podcast kemarin diwakili dengan Ibu Cornelia Johanna da Costa, SIKOM, MIKOM. Beliau ini sebagai Kabiro Humas ya, Kabiro Humas. Jadi ya linknya ada di atas ya, gue taruh di atas ini. Kalau kalian mau nonton lagi atau yang belum pernah menonton atau belum menyimak sampai selesai, mau dilanjutkan silakan. Atau nanti terakhir akan gue tampilkan thumbnail yang bisa kalian klik. Well, oh my god, kayaknya cuma gue ya konten kreator yang tetap bikin video walaupun lagi flu. Well, yang perlu digarisbawahi kenapa gua itu membuat konten, karena ada beberapa poin yang menurut gua itu layak dijadikan sebuah konten. Pertama, gue melihat ini adalah bentuk kepedulian dari orang-orang dari dunia pendidikan. Itu satu. Itu menurut gue luar biasa ketika ada orang dalam dunia pendidikan ikut memperhatikan adik kita Resa ini ya. Dan yang kedua, ini menurut gue adalah masuk kategori dari perbuatan baik, dan kita secara tidak langsung diperlihatkan diperlihatkan ada lagi dan banyak orang yang baik dan peduli terhadap kisah anak yang putus sekolah. Karena kan awalnya ini mereka dengar karena Resa putus sekolah, lalu mereka menawarkan untuk memberikan beasiswa. Poin ketiga adalah gue berharap ya bahwa konten yang gue buat itu bisa menginfluence banyak orang, mempengaruhi banyak orang untuk bisa berbuat baik ya, walau sekecil apapun. Jadi kembali lagi bahwa hal baik akan datang pada orang baik. Dan terkait dengan konten tersebut, terkait dengan beasiswa, terkait dengan beasiswa, apakah ini sebuah paksaan? No ya, sekali lagi tidak ya, bukan paksaan. Apakah suatu keharusan Resa harus sekolah? Juga tidak. Jadi kembali lagi ini semua kembali ke Resa yang akan mengambil keputusan. Dan sifatnya konten tersebut, konten gue terakhir itu adalah bentuk sebuah kabar baik saja, itu saja. Kabar baik dari orang-orang yang baik gitu. Dan harapan gue sih memang akan bisa dilihat oleh Resa, dan Resa bisa minimal memberikan respon terhadap orang-orang baik tersebut. Kalau Alsimo mah nggak usah, nggak perlu, karena gue itu membuat bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, apalagi sini adalah untuk Resa, rasanya sudah luar biasa buat gue. Jadi sudah cukup juga, sudah terwakilkan juga oleh komen-komen teman-teman subscriber yang yang antusias, juga mengucapkan terima kasih. Well, thank you buat teman-teman Alsimo. Oke, sekarang let's go to the video. Ada video Resa. Sebenarnya video sudah lewat ya, berapa hari lalu ya. Coba apa yang bisa kita bahas dari video ini? Oh ya, ini yang salah satu video intro yang gue suka dari Resa ya. Kan ini kalau salah ada dua ya. Satu yang dia bicara untuk please like, subscribe, share dan lain sebagainya, itu kan dia ngomong.
Tapi ini kalau yang ini apa gue suka ya, karena lebih tampilan lebih mewah. Oke, oh iya, Resa pindahan dan oke. Video Resa akan pindah tempat tinggal. Sayangnya nggak ada KMA ya, nggak ada KMA. Ada kalau pindah gini, ya tadi sakit soalnya nggak bisa bilang apa-apa. Karena kalau lagi berobat mau bilang apa? Walaupun kalau pindahan ini kan biasanya terschedule ya, sudah ada schedule ya kapan Resa akan pindah. Semoga KMA tetap cepat sembuh ya. Aduh, gue juga lagi flu nih, flu berat. Hopefully not COVID ya. Well, kalau dari thumbnail Resa memang apa ya, ada kaitan dengan Kak Meli menyiapkan tempat tinggal dan judulnya Resa Mandiri ya. Resa diharapkan untuk mandiri. Jadi jadi kalau lihat dari video ini apa ya, menurut gua apa ya, manajemen Resa sepertinya mulai bergerak ya. Manajemen Resa mulai bergerak untuk menjaga, tanda kutip ya, menjaga tanda kutip. Ini sebenarnya langkah yang umum dilakukan oleh manajemen biasanya untuk talent-talentnya ketika memang talentnya belum memiliki tempat tinggal yang kembali lagi tanda kutip layak ya, layak. Bukan berarti tempat yang sebelumnya tidak layak ya, tapi dalam artian lain ya. Tolong jangan salah paham. Woi, woi keren. Oh my god. Oke. Oke, ya ini disiapkan tempat, harapannya Resa mandiri. Tapi gue melihat dari sisi lain bahwa memang terkait mandiri ya harus ya. Tapi gue melihatnya di sini adalah keuntungan Resa untuk bisa apa ya, mempunyai quality time gitu loh, mempunyai quality time. Jadi terkait dengan menjaga tadi, oh siapa itu di kamar mandi? Gue akan senang sekali kalau di kamar mandi gue ada makhluk cantik. Well, ya ini langkah untuk menjaga ya, tadi yang tanda kutip menjaga. Pertama yang dijaga apa sih kalau kalau Resa mandiri seperti ini atau di tempat sendiri khusus untuk dia istirahat sendirian. Yang pertama adalah jelas adalah kualitas istirahat sang talent ya. Hai ayam. Kualitas istirahat sang talent itu satu, yang kedua adalah kualitas konten. Jadi mungkin bisa agak sedikit terjaga yang oh ayam. Kualitas konten bisa sedikit terjaga karena sebelumnya kalau kita perhatikan, ayo mau kukuruyuk lagi. Sebenarnya kalau kita perhatikan banyaknya pemberitaan tapi tidak memiliki bobot nilai yang baik gitu kan, bobot nilai yang baik. Ini juga bisa merugikan masalahnya. Misalkan dia dikontenkan asal-asalan, nggak ada nilai value-nya selain cuma kita melihat Resa melakukan sesuatu di situ gitu kan. Dan kalaupun ada pembuatan konten, sepertinya ke depan akan melalui manajemen untuk memfilter konten kreatornya siapa nih. Dia harus tahu biasanya manajemen nanti, dan kualitas hasilnya akan menjadi seperti apa. Dia kan mungkin melihat di channelnya dia kalau bikin video bagus gak, karena ini penting juga untuk menjaga nilai sebuah konten di mana ada Resa di sana. Itu poinnya sebenarnya. Jadi kalau apa ya, kalau bikin konten ya minimal secara
kualitas videonya juga bagus, editingnya juga diperhatikan, terus juga ada nilai di dalamnya yang bisa kita kita simak di situ. Ketiga, iya ya, I know. Yang ketiga adalah penting untuk menjaga kuantitas. Kalau tadi kan kualitas terkait dengan istirahat, konten dan lain sebagainya. Penting untuk menjaga kuantitas. Terlalu sering resa muncul yang tidak terkendali atau dikendalikan manajemen akan dikhawatirkan membocorkan strategi ke publik sebelum saatnya. Biasanya setiap artis kan ada briefing ya ketika ada suatu project. Yang kita tahu ada satu project yang belum selesai, belum keluar adalah terkait dengan video Resa. Ya ada Mas Anto Hood juga ya, ada Kak Meli di sini. Oh iya. Kalian kalau mau jelas mendengarkan video ini bisa tonton di channelnya Resa. Ini gue stop saja. Oh ini sudah dapat. Iya ayam. Ya untuk yang ketiga tadi gue lanjutkan untuk menjaga kuantitas karena ya tadi dikhawatirkan Resa akan selalu muncul akhirnya yang fanatik mungkin akan suka, tapi ada beberapa kita lihat ada beberapa orang yang mungkin baru mengenal akhirnya jadi bosan. Yang tidak terlalu fanatik sekali itu bisa menimbulkan kebosanan. Ketika nanti projectnya muncul itu tidak ada efek kejutnya lagi gitu. Ya tadi contoh kalau aktor film itu kadang-kadang tidak selalu muncul ke media untuk menjaga supaya nanti projectnya itu menjadi ada efek kejutnya. Jadi untuk fans Resa harus bersabar dan menikmati setiap kemunculan Resa ya, yang mungkin jarang apalagi dalam konten-konten yang ringan. Karena oh my god, karena kemungkinan akan mulai dibatasi bagi siapapun yang dapat mengkontenkan Resa tanpa izin dari manajemen. Apakah Resa tidak bisa kolaps lagi? Gue rasa masih bisa, tapi tentunya melalui hasil analisa dari manajemen terkait profit and loss, keuntungan, profit ya, untungnya apa nih Resa dari konten itu, kerugiannya apa, lossnya apa, atau apakah memenuhi unsur mutualisme, mutualisme simbiolisme, ada keuntungan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Gitu. Jadi tidak hanya menguntungkan si konten kreatornya tapi menguntungkan Resanya, itu mungkin bisa terjadi. Jadi bisa nanti mungkin ya nanti ke depan mulai ada tarif nih. Kita nggak tahu juga. Dan kalau mulai ada tarif ya bagus buat Resa gitu kan. Jadi Resa ini ada harganya sedikit kalau kita mengundang. Gue ngundang juga mungkin bayar kali ya. Tapi ya itulah dunia bisnis ya. Tapi kita support Resa. Jadi so intinya like or not, suka atau tidak suka, semua strategi sekarang ada di tangan manajemen Resa. Dan tentunya sudah dipikirkan terkait dengan terkait dengan keuntungan artis, talent atau Resa di sini. Berikut manajemennya Resa. Oh my god, kalian sehat-sehat ya, gue udah gak kuat, flu banget nih, harus banyak minum air putih. Kalian sehat-sehat ya, sukses terus buat kalian yang sedang berkarya, salam teh.